Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hene Restika dengan NPM 210102014 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang epistemologi. Dimulai dengan pengertian epistemologi. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia dan hubungan epistemologi dengan filsafat yang lainnya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya metode induktif, deduktif, positivisme, kontemplatif, dan dialektis. Adapun epistemologi menurut para ahli, pertama Abdul Munkir Mulkan berpendapat segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kedua, Mujamil Komar berpendapat bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga, Anton Becker Pero yang berpendapat cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dan Jujun S. Surya Sumantri berpendapat arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Selanjutnya, objek dan tujuan epistemologi. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Jacques Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan. Kendatipun keadaan ini tidak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dan tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Selanjutnya, epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Pertama, epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Selanjutnya, epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenal realitas peserta didik, pendidik, isi pendidikan, strategi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau kelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalinya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Dan epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang lain pada dirinya sendiri.
Dan yang terakhir, hubungan epistemologi dengan filsafat yang lainnya. Filsafat merupakan suatu bidang ilmu yang luas di mana terdapat berbagai cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat seperti metafisik, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pemikiran, filsafat sains, dan lain-lain. Setiap cabang ilmu tersebut membincang perkara-perkara atau isinya yang tersendiri. Misalnya metafisik yang membahas tentang tabiat, kebenaran dan pengetahuan atau hakikat Tuhan. Etika yang membahas prinsip-prinsip akhlak atau moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kelompok agar hidup dalam keadaan nyaman dan baik. Dan estetika, yaitu suatu disiplin ilmu yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa, dan seumpamanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang epistemologi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.